Kami DGP Angkatan 9 Kota Madiun kelas 238 Kelompok 1 akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Saya Purwaningsih SPD dari SMP Negeri 1 Madiun. Saya Agung Agustin Dwi Putra dari SMP Negeri 2 Madiun. Dan saya Dia Famawati dari SMK Negeri 3 Madiun. Kami dibimbing oleh Ibu Fasilitator Ibu Siti Putu Fatimah SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Agung. Waalaikumsalam Bu Dia. Wah, hari ini semangat sekali Pak Agung. Hari ini kan mau ada coaching ya. Ya, betul sekali Bu Dia. Nah, sebagai coach ini mungkin sebelum pelaksanaan observasi ini saya pengen ya ngobrol-ngobrol sedikit lah dengan Pak Agung ya, mungkin 10 atau 15 menit di awal sebelum observasi. Gimana ya Pak Agung? Bisa ya? Ya, insya Allah bisa Bu, karena mungkin ini waktu saya juga luang. Baik, jadi Pak Agung kan ingin melaksanakan coachingnya dan pastinya Pak Agung sudah sangat tahu bahwa dengan konsep coaching yang akan dilakukan dengan alur tirta dan nanti ketika Pak Agung sedang melakukan coaching, sedang observasi, nanti saya akan juga mengobservasi Pak Agung bagaimana pelaksanaan dari alur tirta ini. Jadi apakah nanti yang dilakukan Pak Agung ketika coach sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak, sehingga nanti mohon izin nih Pak Agung, saya nanti akan menggunakan rubrik-rubrik penilaian dalam mengobservasi proses coach yang dilakukan Pak Agung nanti. Ya, silakan Bu Dia. Jadi tentunya samping juga kita nanti coachnya itu dilakukan melalui alur tirta, juga tentunya Pak Agung sangat paham dengan prinsip-prinsip coaching, bahwa coaching ini adalah yang pertama kemitraan. Jadi antara coach dengan coach ini posisinya adalah sejajar ya, saling menguatkan nantinya bagaimana si coach akan memaksimalkan potensi. Jadi prinsip keduanya bisa memaksimalkan potensi dari coaching ya Pak Agung. Dan tentunya ketika untuk memaksimalkan potensi itu pastinya ada proses kreatif yang dibangun gitu. Nah, dari prinsip itu tentunya ada kompetensi coaching yang bisa dikembangkan Pak Agung. Nah, ini nanti ketika mau melaksanakan coaching nanti kompetensi inti apa ini yang ingin dikembangkan dari Pak Agung? Kan ada 3 ya kompetensi. Mana nih yang mau dikembangkan? Ya, terima kasih Bu Dia. Saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya Bu. Ya, yaitu yang pertama mungkin sudah kita ketahui bahwa saya mau mengembangkan prinsip kehadiran penuh atau presence. Jadi saya itu hadir sepenuhnya untuk melakukan coaching bersama coaching. Nah, kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan coaching nanti saya akan mengembangkan juga mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga nanti akan muncul potensi-potensi apa nanti yang bisa kita explore dalam percakapan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah saya mungkin akan mengembangkan kompetensi dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan pertanyaan berbobot tersebut tentunya pelaksanaan coaching menjadi lebih optimal dalam untuk menyelesaikan apa yang kita lakukan percakapan, tujuan percakapannya. Seperti itu Bu Dia. Baik, luar biasa. Berarti Pak Agung udah punya goal nih ya. Nah, dari goal yang tadi pengen kompetensi pengen dikembangkan itu, kira-kira nanti indikator apa nih yang menunjukkan bahwa udah tercapai nih yang menjadi goalnya Pak Agung itu? Ya, dengan pertanyaan berbobot dan dengan saya aktif untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, itu nanti indikatornya itu dapat kita tangkap bahwa permasalahan ataupun rencana yang akan dikembangkan oleh coach itu bisa untuk dilaksanakan oleh si coach tersebut. Seperti itu Bu Dia. Baik, jadi intinya bagaimana coach itu bisa menghasilkan solusinya sendiri ya. Jadi terjadi ada pemberdayaan di sini, di akhir ada pemberdayaan dan ada pengembangan diri dari
si coaching. Luar biasa Pak Agung. Baik, itu sepertinya cukup untuk praobservasi. Nanti Pak Agung silakan melakukan coach dengan baik. Nanti juga sambil saya amati, mohon izin nih Pak Agungnya, saya mengamati prosesnya observasi Pak Agung. Jadi monggo Pak Agung dilanjut untuk coaching. Ya, terima kasih Bu Dia, kebetulan juga ini udah di WA sama coaching saya. Makasih Bu Dia. Siap. Ya. Assalamualaikum Bu Pur. Ada apa ini kok? Tadi saya dengar kok kayak Bu Pur sedikit ada keluhan ini. Waalaikumsalam Pak. Ini Pak, saya tuh ada masalah sedikit gitu Pak. Bapak ada waktu nggak Pak ini untuk sharing masalah saya ini? Oh ya, saya ada waktu Bu Pur. Kebetulan ini jam saya ini 1 jam kosong Bu Pur. Nggih, monggo kalau sharing saya siap untuk membuka. Ini saya sambil ngoreksi ya Pak ya. Oh nggih, monggo. Soalnya ini tugas saya harus segera saya Oh lakukan. nggih. Jadi begini Pak, ada masalah di kelas saya. Kadang sebagai wali kelas itu saya merasa sangat prihatin sekali Pak. Kenapa saya masih menjumpai ada anak yang kurang menikmati pelajaran tertentu gitu. Akhirnya dia jadi sering tidak masuk sekolah, bolos, tidak semangat. Pokoknya dengan berbagai macam alasan Pak, seperti tidak enak badan dan lain sebagainya gitu Pak. Oh, oke. Baik Bu Pur. Sebenarnya kalau anak bolos sekolah itu mungkin saya rasa wajar Bu Pur. Kalau mungkin hanya sekali 2 kali. Namun kalau sudah sering kali bolos, nah itu mungkin ada sesuatu hal yang anak tersebut kita perlu pertanyakan Bu Pur. Seperti itu Bu Pur. Iya Pak. Saya ingin sekali Pak, selaku wali kelas itu senantiasa bisa memberikan motivasi agar siswa ini tidak terlalu lama ketinggalan pelajaran, karena seringnya dia bolos gitu loh Pak. Berarti gini Bu Pur, kita ini sharing aja Bu Pur. Jadi dengan sharing ini nanti Bu Pur kira-kira nanti ingin mencapai tujuan apa Bu Pur dengan sharing kita? Ya, awalnya sih saya hanya berpikir bahwa ini adalah hal yang wajar ya Pak ya. Anak tidak masuk sekolah karena sakit. Tapi ternyata setelah saya mengecek Pak, ngecek absensi dan juga mendengar laporan dari teman-temannya, ternyata anak ini hampir setiap hari Senin dan Kamis Pak tidak masuk sekolah. Terus sepertinya sudah menjadi agenda rutin. Nah, untuk itu saya ingin sekali bahwa ini hal yang tidak baik ini jangan sampai terlalu berlarut-larut Pak. Saya ingin anak ini bisa seperti biasanya gitu. Jadi tidak merasakan sesuatu yang memberi tekanan pada dia gitu. Iya. Wah, dari cerita Bu Pur ini sangat-sangat menggelitik sekali sebenarnya. Bahkan seperti yang tadi Bu Pur sampaikan, kayak semacam sudah terjadwal setiap hari Senin dan Kamis gitu. Bu Pur, kira-kira Bu Pur itu sudah menggali informasi apa terkait kendala anak tersebut kok sampai tidak masuk secara terjadwal itu Bu Pur? Ini Pak ya, saya pernah mendengar cerita dari salah satu temannya ini. Jadi pernah ada satu kejadian yang membuat anak ini agak sedikit mengalami trauma gitu. Iya, sehingga dia itu pada mata pelajaran tertentu dia itu seperti berjumpa dengan momok gitu. Iya. Jadi gimana dia itu kayak merasa kurang nyaman gitu dengan pelajaran ini Pak. Jadi yang saya dapatkan informasi dari teman-temannya seperti itu. Nah, ini saya ingin sekali bisa bertemu dengan anak ini untuk bisa menggali informasi yang lebih jauh gitu. Iya, Bu Pur. Kira-kira Bu Pur, harapan Bu Pur ini semisal kita buat skala 6 sampai 10 Bu Pur. Bu Pur ini pinginnya nanti anak ini nanti mencapai level berapa Bu Pur? Karena kok tadi yang Bu Pur sampaikan kok seperti menjumpai sosok
momok di pelajaran tertentu. Jadi kan dengan adanya sosok sebagai seorang momok ini ya, nah Bu Pur nanti kira-kira inginnya si anak ini nanti mencapai level berapa Bu Pur? Kalau untuk kehadiran ya Pak Iya, ya, kehadiran. setidaknya anak ini ya 6 sampai 7 sampai 8 lah. Kenapa? Ya. Karena kan biar anak ini memberikan respon yang positif. Kalau sering bolos kan nanti berpengaruh juga pada pembelajaran dia, pada penilaian yang nanti dia dapatkan. Dia akan ketinggalan kayak gitu. Jadi biar dia itu kalau bisa ini malahan justru hadir sepenuhnya ketika pelajaran itu, jangan sampai ini menjadi agenda rutin. Masa hari Senin sampai dengan Kamis ini kan masalah ini. Iya, betul. Sangat betul sekali Bu Pur. Jadi dengan anak tidak hadir, otomatis apa yang Bapak Ibu guru yang pada saat itu berikan pelajaran, materinya juga tidak diterima oleh anak yang tidak masuk tersebut. Lalu ketika Bapak Ibu guru menyampaikan penilaian, bahkan anak tersebut juga tidak melaksanakan penilaian, sehingga akan berpengaruh kan Bu Pur. Betul sekali. Nah, lantas Bu Pur, dari informasi-informasi yang Bu Pur berikan tadi, kira-kira langkah atau upaya apa nanti yang akan Bu Pur lakukan untuk mencapai supaya harapan Bu Pur kepada anak ini nanti bisa hadir? Jadi begini Pak, upaya yang sudah saya coba lakukan itu adalah menggali informasi. Yang pertama dari teman-teman yang ada di kelasnya. Kemudian saya mencari tahu kenapa, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari anak ini sehingga anak ini kok sering bolos kayak gitu. Nah, untuk memastikan itu saya juga mencoba Pak, ketika dia bolos itu saya coba video call. Jadi memastikan apakah anak ini benar-benar di rumah ataukah dia berada di tempat yang berbeda gitu. Kemudian saya juga menggali informasi dari orang tuanya. Nah, kebetulan anak ini sepertinya juga ada sedikit masalah gitu dengan ini, karena dia orang tuanya adalah single parent. Kayaknya dia juga tidak bisa menerima dengan keadaan itu. Nah, mungkin dari suasana hati ini terbawa Pak, sehingga dia itu kalau ada omongan yang menurut dia itu kurang pas, dia jadi sensitif. Nah, kayak gitu. Nah, saya kepengennya juga menggali informasi dari anak ini secara langsung. Ya, jadi biar dia itu mau menceritakan masalah yang sebenarnya dan juga kenapa dia tidak menyukai dengan pelajaran ini gitu. Bu Pur, itu yang Bu Pur sampaikan itu sangat-sangat luar biasa Bu Pur. Jadi Bu Pur itu memberikan pendekatan personal kepada anak tersebut, sehingga dengan pendekatan yang personal tersebut Bu Pur bisa jadi membuat iklim anak tersebut untuk merasa nyaman bahwa guru atau wali kelas yang dia miliki itu care. Nah, jadi dia tidak sendiri dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, itu sangat bagus sekali Bu Pur. Nah, kira-kira Bu Pur, langkah yang bagus tersebut Bu Pur, yang jenengan sebagai wali kelas, juga mungkin sebagai salah satu gurunya anak tersebut itu yang akan jenengan lakukan untuk pendekatan secara personal itu, kira-kira Bu Pur, kapan akan Bu Pur lakukan? Kemudian yang kedua Bu Pur, kira-kira Bu Pur akan membutuhkan dukungan siapa saja nanti untuk melaksanakannya kegiatan tersebut? Kalau bisa sih Pak, saya akan melakukan secepatnya Pak, biar ini tidak menjadi masalah yang berlarut-larut kayak gitu. Kemudian langkah yang akan segera saya ambil, ini saya akan berkolaborasi dengan guru BK dengan home visit. Home visit ke rumahnya agar saya bisa tahu persis apa sih sebenarnya yang terjadi, bagaimana dia di rumah kayak gitu. Kalau ternyata dia di rumah justru melakukan hal yang kurang baik kan, ini justru merugikan anak ini. Dan ini nanti dengan guru BK saya akan mencoba mengundang orang tua murid ini untuk datang ke sekolah
kita gali informasi yang lebih detail lagi, sebenarnya perkembangan anak ini bagaimana sih di rumah gitu, terlepas dari sekolah. Kemudian nanti juga sebagai wali kelas saya akan senantiasa memberikan bimbingan, kemudian motivasi untuk membantu siswa ini agar terinspirasi. Mengapa mereka itu perlu mempelajari mata pelajaran ini? Jangan sampai mereka justru menghindari pelajaran ini, karena belum tentu apa yang dia pikirkan, apa yang dia khawatirkan itu terjadi seperti yang di pikirannya, kayak gitu. Terus yang lebih penting lagi adalah membangun rasa percaya dirinya. Rasa percaya dirinya itu biar muncul, biar dia itu tidak menganggap satu hal ini menjadi sulit gitu. Jangan mempersulit diri sendiri gitulah. Terus saya juga akan mencoba mendekati guru yang mengampu mapel ini untuk membuat satu kesan pada anak ini agar bagaimana dia itu jatuh hati pada pandangan pertama. Kayak gitu. Betul. Iya, jadi kalau anak ini sudah merasa jatuh hati, pasti dia tidak akan mempermasalahkan apapun itu. Bahkan satu kata yang muncul dari gurunya itu bukan lagi hal yang menyakitkan, tapi menjadi motivasi, dorongan, bahkan dia itu akan merindukan gitu. Jadi bagaimana ini menjadi satu hal yang bisa merubah anak ini untuk menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Bu Pur, sangat-sangat runtut sekali, dan upaya langkah-langkah yang panjenengan jelaskan itu saya rasa itu nanti mungkin bisa sesuai dengan harapannya Bu Pur nanti. Nah, ya ini percakapan ini semoga nanti mungkin dengan yang sudah Bu Pur buat komitmen nanti bisa terlaksana dengan baik dan optimal. Baik Bu Pur, untuk perasaan Bu Pur ini ketika kita sudah sharing pada kesempatan kali ini, apa yang Bu Pur rasakan kira-kira? Awalnya tadi saya merasa gimana ya Pak, sesek gitu ya. Tapi sekarang saya sudah mendapatkan kelegaan gitu. Kayaknya masalah yang menjadi beban saya itu sudah terpecahkan di sini. Iya, jadi saya sebagai wali kelas nanti kedepannya saya harus seperti apa itu sudah plong gitu. Ya Bu Pur, sangat-sangat keren sekali Bu Pur ya. Terus kemudian Bu Pur, dari percakapan siang ini juga Bu Pur, kira-kira Bu Pur dapat menyimpulkan apa Bu Pur? Kalau kesimpulan saya, menurut saya sebagai seorang guru dan juga wali kelas di sini, karena saya sebagai orang tua kedua untuk anak ini, saya harus mampu memberikan pemahaman yang positif bagi siswa ini, kemudian menciptakan suasana yang kondusif saat pembelajaran, serta mampu menjadi panutan gitu. Itu Pak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ing madya mangun karsa ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karsa tutwuri hanggayani, seperti itu. Nah, ini Bu Pur, kalau saya sendiri sebagai coach itu mendengar apa yang Bu Pur sampaikan, itu saya sangat terinspirasi Bu Pur. Apalagi Bu Pur juga mengilhami apa yang Ki Hajar Dewantara pikirkan, pemikirannya, filosofinya itu sangat-sangat bagus sekali. Saya rasa mungkin Bu Pur sebagai wali kelas itu adalah wali kelas yang jempolan 2 ini Bu Pur ya. Benar ini, karena sebagai wali kelas juga sebagai orang tua kedua di sekolah untuk anak-anak kelasnya. Nah, ini Bu Pur, ini yang mungkin yang akan siswa idam-idamkan nanti ya, dengan sosok wali kelas yang seperti Bu Pur ini. Saya rasa pendidikan yang ada di sekolah kita ini, saya rasa mungkin akan lebih lebih menjiwai lagi. Nah, jadi pendidikan itu kan memang harus berpihak pada murid tadi. Betul, ya. Nah, dan tujuan utama pendidikan kan adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Baik, sangat bagus sekali Bu Pur apa yang Bu Pur sampaikan, dan alhamdulillah ini Bu Pur juga sudah mencapai solusi sendiri dari Bu Pur yang potensi yang tadi disampaikan loh. Iya, ini tanpa sengaja kan dengan coach ini. Ya, inilah yang dapat saya bantu. Saya hanya memberikan
hanya sharing saja, kita sharing dan saya memberikan penekanan Bu Pur. Baik Bu Pur, terima kasih sudah sharing kepada saya juga, dan saya juga bisa untuk menyerap apa yang Bu Pur sampaikan. Nanti untuk ke depan saya terapkan kepada kelas saya apabila ada masalah yang sama mungkin yang saya hadapi. Bu Pur, mohon maaf, mohon izin karena ini waktu sudah hampir 1 jam pelajaran dan saya harus mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran saya selanjutnya. Jadi saya mohon izin untuk mengakhiri coaching kita pada kesempatan siang ini Bu Pur. Mboten napa-napa nggih Bu Pur. Terima kasih banyak ya, ini sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan saya. Nggih, sama-sama Bu Pur juga menginspirasi. Nggih, matur nuwun Bu Pur, mungkin saya akan mempersiapkan diri Ya, dulu. terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Agung, tadi seru sekali saya mengamati ketika Pak Agung lagi sedang coaching dengan Bu Pur nih tadi, luar biasa. Tadi saya ikut juga mendengarkan apa yang jenengan tanyakan, kemudian dari jawaban dari Bu Purnya, dari coaching. Ini saya ikut terbawa tadi sempat. Nah, bagaimana kalau menurut aku sendiri, bagaimana proses coaching yang sudah dilakukan Pak Agung hari ini, bagaimana? Iya, terima kasih Bu Dia. Jadi saya tadi melakukan coaching dengan Bu Pur. Ya, ada beberapa satu masalah ya yang dihadapi Bu Pur pada saat koreksi tersebut. Nah, saya melakukannya mengikuti alur tirta Bu. Jadi alur tirta itu kan seperti kita ketahui bahwa yang pertama adalah tujuan. Nah, kemudian saya mengidentifikasi apa saja yang Bu Pur permasalahannya, termasuk potensi apa yang bisa digali. Kemudian Bu Pur saya arahkan untuk membuat sebuah rencana aksi. Nah, dan yang terakhir Bu Pur saya tekankan untuk membuat sebuah komitmen atau tanggung jawab, biar supaya apa yang Bu Pur sudah gali dari potensinya beliau itu berjalan dengan optimal Bu Dia. Seperti itu Bu. Luar biasa Bapak. Jadi memang sesuai sih tadi dari pengamatan saya, dan saya sudah membuat catatan kecil itu memang seperti apa yang Pak Agung sampaikan. Jadi tadi sudah dari memulai dengan menanyakan tujuan sehingga akhirnya diskusi itu tidak melebar ya. Jadi fokus ke akar masalahnya, kemudian bagaimana tadi Pak Agung itu menggali informasi ya, mengidentifikasi, jadi bagaimana menanyakan kondisinya, kemudian dari situ mengarahkan untuk berproses kreatif selanjutnya. Jadi bagaimana sampai Bu Pur ini menemukan ini, punya beberapa rencana yang luar biasa tadi sampai sebenarnya saya mendengarnya itu ya, sampai akhirnya dari sekian banyak rencana itu juga Pak Agung masih menguatkan lagi mana nih yang mau dilakukan dulu dan kapan target dan sebagainya. Tadi luar biasa. Jadi memang menurut pengamatan saya dan tadi juga catatan yang saya buat ini, Pak Agus sudah menjalankan tirta dengan baik, sudah runtut dan sepertinya sesuai ya dengan apa yang dibutuhkan. Nah, dari yang sudah Pak Agung lakukan tadi, proses tirta tadi, bagaimana untuk goal di awal coaching tadi, Pak Agung pengen mengembangkan kompetensi intinya tadi. Ini bagaimana? Sudah tercapaikah kompetensi yang ingin dikuatkan tadi Bapak? Iya, apa yang saya rasakan, saya sudah mengembangkan kompetensi tadi yang sudah saya sampaikan pada awal tadi. Saya sudah hadir penuh untuk mendengarkan keluh kesahnya Bu Pur. Kemudian saya mendengarkan secara aktif apa yang Bu Pur sampaikan. Dan yang terakhir itu saya memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa berbobot untuk menggali potensinya Bu Pur dalam mengatasi masalah yang Bu Pur sampaikan tadi Bu Dia. Baik, jadi 3 kompetensi sudah dilatih tadi. Tapi dari ketiga itu Pak, mungkin apa yang masih ingin dikuatkan lagi setelah proses coaching tadi? Ya, baik Bu. Saya pengen menguatkan kembali itu pertanyaan berbobot Bu. Jadi supaya benar-benar klik gitu loh antara yang coach rasakan dengan coachnya itu biar klik. Jadi pertanyaan berbobot supaya benar-benar terfokus dalam menyelesaikan masalah atau mengembangkan rencana aksi yang akan disampaikan, akan dilakukan oleh coach gitu Bu.
Baik, luar biasa. Jadi kedepannya bagaimana ini, apa nih rencananya Pak Agung untuk bisa lebih dapat nih kompetensi yang tadi ini? Ya, saya ke depan mungkin akan sering-sering melakukan atau berlatih ya proses bagaimana cara melakukan coaching yang baik dengan alur tirta. Mungkin kalau ada rekan sejawat saya akan mengajukan coaching, saya akan bantu melayani dan saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada beliau supaya beliau dapat menumbuhkan atau mengungkapkan potensi-potensi apa yang ada pada dirinya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau mengembangkan potensi dirinya tersebut, seperti itu Bu ya. Siap, Agung, luar biasa. Jadi memang kita harus sering ya, jadi memang suatu kompetensi akan kita capai dengan kita sering berlatih. Nah, jadi memang banyak sekali ya yang tidak hanya mungkin rekan sejawat, mungkin juga bisa kepada siswa-siswa kita bantu, dan di sini kita juga bisa memberdayakan dari rekan maupun juga dengan siswa-siswa kita. Nah, tadi luar biasa Pak Agung. Jadi hari ini sepertinya proses coaching yang sudah dijalani Pak Agung sudah cukup bagus, dan tadi harapannya juga bisa lebih ditingkatkan lagi dengan rencana-rencana yang sudah mau dilaksanakan Pak Agung tadi. Nah, untuk hari ini mungkin ada yang masih Pak Agung pengen sampaikan tadi, mungkin ada yang masih menggali dari prosesnya atau sudah puas atau sudah menemukan nih, jadi ada temuan baru, insight baru ketika melakukan coaching tadi bahwa tirta itu sebenarnya seperti ini atau bagaimana menurut Pak Agung? Ya, baik. Jadi saya dengan kegiatan coaching pada hari ini Bu, saya itu semakin lebih memahami coaching dengan alur tirta. Jadi dengan alur tirta itu memang sangat-sangat runtut Bu. Kita tanyakan dulu apa tujuan dari coaching itu kepada coaching. Nah, kemudian kita mengidentifikasi. Nah, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, si coaching ini nanti bisa mengeluarkan rencana aksi apa yang akan dia rencanakan. Nah, dan yang terakhir itu adalah mengunci Bu, rencana aksi yang akan beliau lakukan itu kita kunci dengan cara tanggung jawab atau komitmen kapan akan beliau laksanakan dan sebagainya. Jadi dengan adanya kegiatan pada hari ini itu saya semakin mendalami bahwa coaching dengan alur tirta itu semakin bisa untuk menumbuhkan rasa kelegaan terhadap coaching dan bisa menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi. Seperti itu Bu yang bisa saya katakan. Baik, luar biasa sekali Pak Agung. Baik, saya pikir sudah cukup ya Bapak ya, tadi ya di hasil kita ngobrol di awal, kemudian ketika observasi saya sudah mengamati bagaimana Bapak menerapkan alkitab dengan sangat baik, dan setelah pasca juga Bapak bisa merefleksi bagaimana tadi yang sudah coaching yang dijalani dan sudah bisa mengukur kekuatan dan juga apa yang harus dikuatkan lagi. Luar biasa. Jadi saya pikir sudah saya cukupkan nih Bapak untuk kegiatan supervisi kita kali ini. Dan tadi nanti bisa catatannya akan saya serahkan ke Bapak, catatan-catatan yang sudah saya buat di sini. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya untuk hari ini, juga sharing-sharingnya dari hasil coaching tadi. Luar biasa, juga dapat ilmu dari apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Ya, sama-sama Bu Dia, saya juga dibantu untuk saya bisa mengembangkan pelaksanaan coaching pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Bu Dia. Baik, saya pamit dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru.